Bu Koreta ini adalah istri mantan Kapolda Metro, yang juga beliau itu adalah mantan Irwasum. Nah, tim kami pada saat somasi yang ketiga sudah mendatangi, yaitu Bapak Irjen Pol Abdul Gobur dengan Majen TNI mantan dan Puspom TNI DRT sudah mendatangi ke rumah beliau secara kekeluargaan, ya kan? Akan tetapi pada saat itu jawabannya kasih kesempatan untuk saya bicara dengan ibu, dengan tim, kata Pak Putut waktu itu, ya. Tapi kami tunggu 14 hari tidak ada berita apapun. Baik, terima kasih. Selamat malam rekan-rekan pers semuanya. Saya kuasa hukum dari Ibu Karmila Nurmaya. Saya Iskandar Halim SHMH. Kemudian didampingi tim kita Pak Wijaya R Galinggi SH, kemudian Pak Janberdi Boba SHMH, ya, dan kemudian tim kita juga Lutfi SH yang bersama-sama hadir pada malam hari ini. Terima kasih kepada klien kami, kemudian teman-teman rekan-rekan pers semuanya, bahwa pada malam hari ini pukul 7 ya, sudah sampai pukul 7 tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2024. Nah, kami menyampaikan tentang perkara yang kita lakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana telah kita lakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Nah, kemudian begitu lamanya proses sidang kita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan kemudian kita melakukan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, dan alhamdulillah kita mendapatkan putusan yang sesuai dengan apa yang kita lakukan gugatan. Ya, alhamdulillah. Dan gugatan kita dikabulkan oleh Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi, Hakim Tinggi ya. Di sini rekan-rekan pers semuanya yang saya hormati, kami sedikit ingin menyampaikan tentang putusan yang telah kita terima. Ya, nanti pertimbangannya mungkin akan disampaikan oleh rekan kita Pak Galinggi ya. Tapi di sini saya hanya menyampaikan tentang putusan yang diputus oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mana mengadili menerima permohonan banding dari pembanding sempurna penggugat, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 830/PDTG/2023/PN Jakarta Selatan tanggal 4 Juni 2024 yang selengkapnya sebagai berikut. Dalam kompensi, dalam eksepsi, yaitu menolak eksepsi daripada terbanding semula tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan para terbanding semula para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan sah perjanjian tertanggal 16 April 2021 antara pembanding semula penggugat dengan terbanding satu semula tergugat satu. Nah, ini juga dikabulkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian menghukum para tergugat yaitu tergugat satu yang bernama Marlon, tergugat duanya itu adalah bernama Koreta, PT Citra ya, tergugat satunya PT Citra yang diwakili oleh direkturnya Marlon ya, dan kemudian tergugat duanya adalah Koreta, yang mana Koreta tergugat sebagai komisaris di perusahaan tersebut. Kemudian menghukum para terbanding semula para tergugat secara tanggung renteng ya, bersama-sama untuk melakukan pembayaran sebesar yang pertama 710 juta rupiah, jadi uang rupiah. Yang kedua 500.000 Singapura dolar. Kemudian yang ketiga 70.000 US dollar. Ya. Dolar Amerika. Jadi sama dengan
yang tadi $500.000 Singapura sama dengan 5.637.500.000 rupiah. Yang $70.000 US dollar itu sama dengan 1.067.360.000 rupiah. Dengan ditambah bunga 6%. Nah, ditambah lagi bunga 6% putusan pengadilan tinggi. Yang setahunnya yang dihitung dari perkara akuo, yaitu perkara yang kita gugat sejak didaftarkan di paniteraan pengadilan sampai putusan dilaksanakan atau eksekusi seluruhnya kepada pembanding semula penggugat secara tunai. Jadi kalau ini nanti sudah inkrah dan dikabulkan semuanya gugatan kami, maka nanti tergugat 1 dan tergugat 2 membayarkan bunganya 6% dari jumlah seluruh uang yang diterima oleh tergugat 1 dan tergugat 2. Dan kemudian selanjutnya menolak gugatan pembanding semula penggugat, menyatakan gugatan para penggugat kompetensi semula tergugat kompetensi tidak dapat diterima. Nah, tergugat 1 dan tergugat 2 ini juga ditolak. Ini namanya mereka menggugat kita kembali, menggugat balik, ditolak sama majelis hakim tinggi. Dan menghukum para tergugat kompetensi semula para tergugat kompetensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan untuk pengadilan tinggi sejumlah Rp150.000. Dan telah diputus pada hari Rabu yang lalu tanggal 4 September 2024. Demikian, terima kasih. Ada yang mau disampaikan? Baik teman-teman, untuk menambahkan sebagaimana yang telah disampaikan oleh ketua tim daripada Analytical Juris Novel atau AJL, hanya akan menambahkan dalam pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi disebutkan di situ bahwa semua fakta yang telah terungkap dalam persidangan itu diterima oleh tergugat. Baru kemudian majelis hakim dalam pertimbangannya, majelis hakim pengadilan tinggi tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama, yaitu hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan. Di mana dalam hal ini, sebagaimana tadi yang telah disebutkan oleh ketua tim kami, bahwa majelis hakim tinggi pengadilan tinggi Jakarta mengabulkan apa yang kami mintakan. Lalu, ketika pertimbangan berikutnya disebutkan juga apa yang kami mintakan dikabulkan juga, yaitu dengan menetapkan atau untuk menambah bunga 6% setiap tahunnya. Jadi di sini pihak tergugat dihukum untuk membayar 6% dari utang-utang yang ada kalau tidak dilaksanakan. Baru kemudian dalam pertimbangannya majelis hakim dalam hal ini sudah sangat benar-benar bijaksana sebagaimana yang telah kami mintakan dalam permohonan kami di pengadilan tinggi. Dan saat ini teman-teman, perkara ini berlangsung kembali di tingkat kasasi atas putusan daripada pengadilan tinggi. Pihak dari tergugat tidak terima dan mereka melakukan upaya kasasi, dan kami juga telah melakukan membantah dengan memberikan kontra memori kasasi kami. Yang ini nantinya akan disampaikan atau diserahkan oleh melalui pengadilan negeri Jakarta Selatan ke Mahkamah Agung. Jadi awalnya ini mungkin di media sebelumnya sudah kita sampaikan, tapi kita ulang lagi dengan teman-teman. Ini adalah awalnya kerjasama, yang mana ada proyek di Bahan Polri pengadaan
air bersih ya kan, pada tahun 2021. Nah kemudian beberapa kali pertemuan di rumah terbuka 2 yaitu Koreta, dan kemudian juga kita juga hadir pada saat itu sebagai saksi, dan kemudian ada beberapa saksi lain yang mana upaya ini diajak kerjasama, klien kami diajak kerjasama untuk pengadaan air bersih tersebut. Nah sehingga dibuatlah sebuah kontrak perjanjian, ya kan, yang mana dalam perjanjian tersebut klien kami sebagai pemodal dan menyerahkan uang sejumlah yang tadi diputus oleh pengadilan, ya kan. Dan kemudian ini sudah kita lakukan somasi 3 kali dan kita juga sudah kita lakukan mediasi, akan tetapi pihak tergugat 1 dan tergugat 2 tidak bertindak baik. Lalu dengan somasi 3 kali kita lakukanlah upaya hukum melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan kemudian dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana perjanjian tersebut sah di menurut pengadilan. Tapi karena tidak ada perintah membayar di sana, maka kami melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Jakarta dan kita lakukan upaya banding. Dan alhamdulillah di sana sah memberikan uang sejumlah 7 miliar dan kemudian juga sah perjanjian, dan kemudian perintah membayar dengan tunai dan ditambah dengan 6%. Karena jangankan untungnya yang diberikan sesuai dengan perjanjian kontrak, yang mana Bumaya harusnya mendapatkan 60% dari kontrak tersebut, akan tetapi jangankan untungnya, modalnya pun tidak dikembalikan. Itu sudah kita sampaikan di media yang lalu waktu dikasihkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah sehingga kita melakukan upaya. Pada saat itu juga waktu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ada mediasi yang diberikan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri 1 bulan. Namun mereka 1 orang pun, tergugat 1, tergugat 2 tidak ada yang hadir. Nah ini menurut kami tidak ada yang tidak baik. Mediasi itu menurut ya dari Perma nomor 1 2016 prinsipal harus hadir, itu wajib. Tapi mereka juga tidak menghormati peradilan, padahal klien kami upaya hadir setiap mediasi. Jadi tidak ada yang tidak baik. Nah kemudian kita sampai saat ini kita lakukan upaya banding sudah dikabulkan oleh majelis hakim. Nah kami menunggu pada saat pemberitahuan relas putusan Pengadilan Tinggi, kita berharap ada waktu 14 hari mereka juga akan melakukan pembayaran perintah Pengadilan Tinggi. Akan tetapi kami tunggu juga mereka tidak melakukan upaya dan itikat baik, malah mereka mengajukan kasasi dan mereka mengajukan memori kasasi. Dan sekarang apa yang disampaikan rekan tadi Pak Galidi, kita juga sudah melakukan kontra memori kasasi. Kontra memori kasasi ini membantah yang mereka katakan bahwa di dalam perjanjian itu adalah 8,1 miliar, sementara klien kami masih membayar 7,2 miliar. Nah, kita yang meminta uang dikembalikan malah katanya klien kita kurang bayar sesuai dengan perjanjian tersebut. Nah perjanjian tersebut kan ada tahapannya. Harus ada kegiatan pekerjaan. Baru kita, rekan-rekan kan mungkin tahu kalau kita ngasih modal tentu tahapan kita kasih 30%, 60%. Kelihatan ini bahkan sudah hampir 95% tidak ada baik, makanya sampai sekarang tidak dikembalikan mereka. Nah itulah kronologisnya ini. Nah, kami nggak tahu juga ini apakah memang ada proyeknya sebenarnya pada tahun 2021 di Barakam Mabes Polri atau tidak, kami tidak mengkaji ke sana. Karena kami maunya sudahlah, ternyata kembalikan saja uang klien kami, sudah cukup dan berdamai. Ternyata mereka melakukan perlawanan. Dan perlu kami sampaikan sekali lagi, ya ini paling penting, rekan-rekan pers, ketika kita menaikkan di sebuah media elektronik, salah satu saksi kami yang bernama Raditya, ya kan, dan juga klien kami, dia malah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan pencemaran nama baik dan telah dipanggil dan telah kami dampingi. Tapi memang undang-undang itu kalau memang itu benar informasinya itu tidak bisa dipidana.
kami sampaikan semua bahwa ini benar dalam berita ini. Kemudian ini juga kita lakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masih berproses. Dan juga kita sudah sampaikan juga gugatan kita dikabulkan. Nah, salah satu tergugat itu tergugat dua yang bernama Proyekta itu melaporkan saksi kita bernama Kalidia. Sangat disayangkan sekali. Ya, dia yang punya utang, dia juga yang melaporkan. Seharusnya kan ini etikat baik lah, ya kan? Kalau memang ini sudah faktanya memang ada hutang dibayar, bukan mencari-cari masalah celah itu. Sama dengan ini teman-teman pers ini, ya. Kemudian kita naikkan berita, kemudian dilaporin, gimana perasaan teman-teman pers? Saya juga dulu sebelum acara wartawan. Ya, jadi sangat miris kita seperti itu dilaporkan bukan etikat baik untuk melakukan pembayaran, tapi malah menambah persoalan. Itu yang perlu saya sampaikan. Ya mungkin ada silakan. Jadi selama kontrak bisa jalan itu belum ada pembayaran, cuma sedikitnya diterima oleh sama sekali tidak pernah membayar. Ada unsur penipuan atau akan dibuat jadi perkara yang jadi pidana. Ya, terima kasih, bagus pertanyaan. Nah, karena kami masih melakukan upaya hukum perdata, nah kami kejar dengan perdata dulu. Nah, kami menilai juga ada pidana di sini, penipuan dan penggelapan. Ya, tapi karena ini kita masih diskusi tim, kita gugat perdata supaya kita membuktikan bahwa memang ini ada uang klien kami yang diterima oleh mereka, walaupun ada kwitansi, ada perjanjian, tapi dengan perdata ini kan sudah semakin terlihat. Nah, apabila tidak ada etikat baik dan kemudian putusannya ingkrah, juga kita akan lakukan permohonan eksekusi nanti. Bahkan kita juga bisa mengambil langkah-langkah hukum, yaitu melapor pidana. Begitu barangkali. Silakan. Tapi Bapak terakhir komunikasi sama pihak tergugat itu kapan? Gitu maksudnya setelah melakukan perjanjian, adanya perjanjian seperti ini itu kapan terakhir kali komunikasi? Sini. Biar ada pengacaranya. Komunikasinya kapan terakhir kali? Komunikasi antara Dengan pihak tergugat. Oke, komunikasi ya. Nah, itu fakta persidangan 2021 itu dia men-chatting ya, melalui WhatsApp, dan kemudian ada grup. Di grup itu juga dia sampaikan kepada tergugat satu untuk perintah membayar kepada Bu Maya klien kita, ya kan? Tapi itu tidak dilakukan. Kemudian dia mengatakan malu saya kalau ini terjadi. Nah, sebenarnya tidak perlu malu, bayar saja. Dulu waktu pinjam gimana? Sekarang malu itu apakah itu hanya sebagai alasan klise saja atau seperti apa? Jadi komunikasi 2021 ya kan? Terakhir 2021. 2022 yang menyatakan dia itu malu ya. 2022 terakhir. Oh iya, jadi penegasannya sekalian Sudah, cukup. Kemudian Pak, satu-satu Pak. Nanti kebagian. Bang, mau tanya kalau terkait kan lu sempat disebut nama Vita Ramona ya. Keterlibatan Vita Ramona dalam kasus ini itu apa ya? Keterlibatannya Vita Ramona? Ini juga. Ya, Mbak Vita ya. Saya manggil Vita, nggak pakai Ramona selama ini kan. Ya, terima kasih. Mbak Vita ini juga waktu itu memperkenalkan Bu Maya kepada Bu Proyekta. Jadi memperkenalkan dulu ada pekerjaan. Kan biasa kalau teman kan. Tapi sama sekali Bu Vita itu memberikan kesaksian di persidangan, sebenarnya beliau juga sudah menyampaikan kepada tergugat, yaitu Bu Proyekta tergugat 2, untuk melakukan pembayaran. Ya itu tadi chattingnya mereka kan punya grup ini, grup WA, ya kan. Nah, jadi Bu Vita ini juga merasa mempunyai beban juga dengan Bu Maya, ya kan, karena memperkenalkan, tapi mereka malah yang memakai uang klien kami tidak mengembalikan. Jadi sehingga Bu Vita juga memberikan kesaksian di persidangan pada saat itu. Barangkali itu. Jadi keterlibatan hanya memperkenalkan saja, tapi tidak terima uang, ya Bu ya. Enggak terima uang. Untungnya enggak ada itu. Jadi Bu Proyekta ini adalah istri mantan Kapolda Metro, yang juga beliau itu adalah mantan Irwasum. Nah, tim kami pada saat somasi yang ketiga
sudah mendatangi, yaitu Bapak Irjen Pol Abdul Gobur dengan Majen TNI mantan dan Puspom TNI DRT sudah mendatangi ke rumah beliau secara kekeluargaan, ya kan? Akan tetapi pada saat itu jawabannya kasih kesempatan untuk saya bicara dengan ibu, dengan tim, kata Pak Putut waktu itu, ya. Tapi kami tunggu 14 hari tidak ada berita apapun. Jadi karena ini adalah seperti tim kita ada beberapa jenderal yang juga harus menghormati, ya kan? Etikanya kan begitu. Datang ke sana sudah dilakukan, akan tetapi juga tidak ada respon ataupun pembayaran tidak lanjut dan tidak ada berita sama sekali pada kami. Fakta persidangan itu tidak pernah ada muncul. Yang namanya kontrak SPK tidak ada. Nah, kami juga mengarah tidak ke sana. Kami mengarah bagaimana mereka berbayar mengembalikan uang klien kami. Di dalam kontrak itu mereka mengatakan bahwa ada pekerjaan di Baharkam Mabes Polri tahun 2021. Tapi secara lisan dulu sebelum masuk gugatan karena COVID dan uangnya dipakai COVID itu tidak ranah kita. Yang penting bagaimana kembali uang. Kalau proyek itu ada, ya mungkin itu nanti ranahnya pidana. Tapi fakta persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kita fokus kepada mengembalikan uang. Oh ya, jadi begini, itu juga sudah memberikan keterangan di pengadilan pada saat itu. Jadi Bu Pita ini memberikan kesaksian bahwa memperkenalkannya memang waktu itu kata mereka ada proyek di Baharkam. Kemudian kenapa akhirnya diperkenalkan oleh Bu Pita, Bu Maya dengan Koreta dengan Marlon juga ya mereka di rumah Bu Koreta. Nah kemudian kenapa klien kami Bu Maya langsung menyerahkan uang? Karena percaya, karena Bu Koreta itu kan istri mantan pejabat Polri, dan kemudian juga berteman, ya, Bu Pita ini dengan Bu Maya juga berteman. Ya pada saat itu Bu Maya klien kita ini adalah butuh pekerjaan ya untuk menambah dari tabungannya yang selama dikumpul, ya kan? Ya apa salahnya untuk berbisnis begitu. Nah, kemudian kenapa Bu Maya ini saya sampaikan kenapa percaya begitu saja uang miliaran? Ya itu tadi melihat bukan melihat si Marlon. Marlon ini kan direktur perusahaannya, ya. Tentu segala sesuatu Marlon yang melaksanakan nantinya begitu. Tapi Bu Maya yang menyerahkan sejumlah uang itu, jadi karena suami Bu Koreta ini adalah pensiunan dari Polri. Jadi Bu Maya ini nggak mungkin lah nanti ini percayalah kan begitu dengan latar belakangnya. Nah, tapi akhirnya inilah sampai berujung ke pengadilan. Itu ya. Iya, tadi sudah kita bacakan bahwa mereka ada batas waktunya nggak? tidak ada, kan sekarang melakukan upaya kasasi mereka. Sekarang dari putusan ini mereka melakukan kasasi, itu artinya melakukan perlawanan. Artinya mereka tidak terima dengan putusan ini. Dan juga sudah memasukkan memori kasasi, kami juga membantah kontra memori kasasi nanti. Nah nanti kita mohon kepada Hakim Mahkamah Agung untuk menangani ini ya perkara ini dengan merah putih namanya, tapi di dalam itu tidak ada merah putih. Artinya tegak lurus bahwa klien kita ini adalah korban. Mudah-mudahan dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua, artinya kita sudah 2-0. Dan mudah-mudahan Mahkamah Agung memutuskan dan mengabulkan dan menolak daripada kasasi mereka. Jadwalnya kapan? Belum dapat kita, karena nomor perkara kasasi itu kan belum turun. Karena baru 2 minggu lalu kita masukkan kontrak kasasi. Nah, kami mohon kepada Hakim Mahkamah Agung yang menangani perkara ini, ya mohonlah menolak daripada memori kasasi mereka dan mengabulkan kontra memori kasasi kami sebagai penggugat dan sebagai mengajukan sebagai termohon kasasi. Kan kita karena menang jadi termohon kasasi. Nah apalagi melihat sekarang ini kondisi baru-baru ini berita tentang Mahkamah Agung, ya, yang kita miris juga melihatnya karena kita ini semuanya mencari keadilan ya ke pengadilan sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Mudah-mudahan tidak terpengaruh nanti
hakim-hakim agung untuk menangani perkara klien kami.